Menantu Super. Bab 4951-4960. Bab 4951 Buku Terbang. Fei Shu. Han Sanqian. Semua orang tercengang. Bajingan itu Han Sanqian, beraninya dia mempermainkan kita. Persetan. Bajingan. Semuanya, jangan terlalu marah. Aku lebih suka Fei Shu dibesarkan untuk melihat keterampilan seperti apa yang dia jual. Mungkin orang ini akan menyerah ketika dia sudah siap dan datang untuk menyerah. Tidak mungkin orang ini menyerah, dia hanya bisa dibunuh. Mian. Menanggapi diskusi di antara orang-orang, sesepuh tidak banyak bicara. Dia hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengirim Fei Shu kemari. Orang-orang di luar pintu tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengantarkan Fei Shu. Melihat materi Fei Shu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah makalah Ye Tiancheng. Oleh karena itu seharusnya menjadi buku terbang Han Sanqian. Setelah membuka surat itu, tetua itu melihatnya sekilas, lalu menatap Duling dan Duyan, yang sedang berlutut di tanah. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, benar-benar membingungkan semua orang. Duling dan Duyan bahkan lebih khawatir, mereka tidak tahu apa yang dikatakan Han Sanqian, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tua itu terhadap mereka. Setelah beberapa saat, tetua itu menghela nafas dan berkata, "Lihat sendiri." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan surat itu langsung ke dua orang di Turin dan Duyan. Keduanya dengan cepat mengambil surat itu di tanah dan melihatnya dengan cermat. Melihat ini, mereka berdua menjadi semakin bodoh. Sebenarnya tidak ada hal lain dalam surat itu, kecuali penyerangan itu direncanakan oleh Han Sanqian sendiri, sehingga para tetua tidak perlu menyalahkan kedua komandan tersebut, karena mereka tidak bersalah. Tapi karena mereka bermusuhan, kedua orang di Turin juga menjadi bingung sekarang. Mereka tidak tahu apa maksud Han Sanqian dengan mengatakan ini. Sepertinya dia mencoba untuk membebaskan dirinya sendiri, tapi sepertinya dia tidak sengaja mempermainkan mereka berdua. Anda dapat memahami bahwa Han Sanqian benar-benar menjelaskan kepada mereka, atau Anda dapat memahami bahwa Han Sanqian sengaja mengejek dirinya sendiri, dan orientasinya sepenuhnya bergantung pada apa yang dipikirkan orang yang lebih tua. Setelah mereka berdua selesai menonton, rekan-rekan lain yang memiliki hal baik juga datang untuk menonton. Melihat percakapan ini, mau tak mau mereka merasa pusing. "Tetua, apa maksudmu?" Han Sanqian Huan datang untuk memohon Duling dan Duyan. "Kucing ini menangis seperti tikus, itu adalah rasa kasihan yang palsu. Ya, apakah dia akan menjaga seseorang untuk kita? Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, ini tidak mungkin, bukan? Persetan denganmu, Turin Duyan, kami bersaudara telah bekerja bersama di bawah para tetua selama bertahun-tahun. Mungkinkah kalian berdua seperti sekelompok idiot di tim intelijen dan telah mengkhianati kami?" Mendengar ini, mata sesepuh itu langsung menatap langsung ke arah Turin dan Duyan seperti dua belati. Jika orang lain memberontak, dia bisa menanggungnya, tapi jika orang terdekatnya juga memberontak, maka dia akan mentolerirnya sepenuhnya. Salah satu dari mereka ketakutan dan buru-buru berlutut di tanah. "Ini tidak adil, tetua. Yang lebih muda benar-benar setia kepada yang lebih tua dan sama sekali tidak ada niat untuk mengkhianati. Hal yang sama berlaku untuk bawahan saya. Tolong beri saya nasihat, para tetua." Tetua itu terlihat dingin. "Tetapi jika kalian berdua tidak mengkhianatiku, mengapa Han Sanqian memohon padamu?" "Ini, kami juga tidak mengetahuinya." Duling tidak berdaya. "Penatua, mungkin Han Sanqian benar-benar sengaja mencoba mengacaukan moral pasukan kita, atau dia muak dengan kita. Duling dan Duyan akan bertarung pada saat yang sama. Bahkan jika Han Sanqian bisa membujuk salah satu dari mereka untuk menyerah, itu tidak akan pernah mungkin. Dia membujuk dua orang untuk menyerah, sehingga mereka sebenarnya bisa saling mengawasi." Seseorang berkata dengan tergesa-gesa. "Tetua, bawahanku juga setuju dengan pandangan ini. Kecil kemungkinan mereka berdua akan memutuskan untuk berubah pada saat yang sama. Terlebih lagi, meskipun mereka benar-benar memberontak, bagaimana Han Sanqian bisa meminta Fei Shu menjadi perantara atas nama mereka? Han Sanqian adalah musuh kita, dan tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini."
Sang tetua memelototi kedua orang Turin itu. Faktanya, dia tidak pernah meragukan bahwa mereka berdua akan mengkhianatinya. Alasannya sangat sederhana, Han Sanqian harus tahu bahwa buku terbang ini tidak dapat mencapai efek efektif apapun, jadi apa tujuannya menulis surat ini? Operasi sebaliknya. Sehingga dia bisa menyelamatkan nyawa Turin dan Duyan. Dan jelas, sama seperti para tetua, para bawahan yang sangat percaya bahwa duo Turin tidak berkhianat sepertinya telah memikirkan makna yang lebih dalam. Apa yang ingin dilakukan oleh buku terbang Han Sanqian? Ini adalah sebuah trik yang bahkan seorang anak kecil pun bisa melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang secerdas Han Sanqian bisa melakukan hal membosankan seperti itu? Bab 4952. Apakah ini benar-benar membosankan? Sebenarnya sangat mudah untuk membaca buku Feitian Han Sanqian. Saya juga percaya bahwa Han Sanqian tidak akan pernah memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Jadi, aneh jika menyangkut hal ini, apa tujuan sebenarnya dari suratnya? Tetua selesai berbicara dan menatap dengan tenang ke arah sekelompok bawahan yang telah melihat isi surat Han Sanqian. Namun, meskipun bawahan itu menyadari masalahnya, mereka tidak tahu apa yang diinginkan Han Sanqian untuk sementara waktu. Hanya menulis surat untuk mengejek kita. Sepertinya ini tidak seperti perilaku Han Sanqian. Mari kita bernalar lagi. Jika kita melihatnya, kita akan menyelamatkan nyawa Turin dan Duyan. Ini manfaat apa yang bisa didapatnya kepada Han Sanqian? Turin langsung menjadi cemas, tidak peduli apakah itu bermanfaat atau tidak, kita tidak bisa membunuh kita hanya karena ini. VDTW. Eldu. Yang He dengan cepat menggema, Elder, kami tidak bersalah. Mungkinkah Han Sanqian berpikir bahwa kami akan beralasan seperti ini, tetapi malah mengertakkan gigi dan membunuh Duling dan Duyan? Ini sebenarnya efek aslinya. Apa yang Anda inginkan? Elder. Itu masuk akal. Kepintaran dapat menyebabkan kesalahpahaman. Saya pikir ini mungkin maksud dan niat Han Sanqian. Penatua mengangguk. Pernyataan ini memang sangat masuk akal. Kalau dipikir-pikir, ini juga satu-satunya yang bisa menjelaskan yang sebenarnya. Tujuan di balik Feishu. Tidak peduli apapun, Turing dan Duyan sama-sama komandan dan telah menderita kekalahan, jadi hutang ini harus dilunasi apapun yang terjadi. Namun, Han Sanqian telah memohon belas kasihan, jadi aku bisa memberinya wajah. Ayo lakukan ini. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Dia akan segera dibawa ke pesawat militer, jiwanya akan diambil, dan dia akan dipenjara selama 100 hari. Ya. Setelah mendengar hal seperti itu hukuman, mereka berdua putus asa. Orang berkulit hitam itu abadi, jadi hukumannya secara alami tidak ada sebagai hukuman biasa. Pengambilan jiwa adalah salah satu siksaan terbesar di antara mereka. Mereka akan dengan paksa mencabut jiwa lawan secara langsung. Rasa sakit karena terpisahnya jiwa dan raga mungkin tidak lebih dari perbedaan antara kematian dan kehidupan bagi orang normal. Tidak, itu tidak terlalu menyakitkan. Namun bagi mereka, itu adalah siksaan yang lebih buruk dari kehidupan. Namun, mereka juga tahu betul bahwa penyiksaan seperti ini jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Selama mereka bisa bertahan hidup, itu lebih penting dari apapun. Rekan-rekan yang lain melihat hal ini dan tidak berkata apa-apa lagi, ini sudah merupakan manfaat terbesar yang bisa mereka peroleh. Setelah keduanya dikawal, sesepuh melihat ke arah orang lain yang hadir dan berkata, Han Sanqian ini semakin licik. Dia benar-benar mempermainkan kami untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Dia mengalahkan pasukan kami dengan hampir tidak ada usaha. Mulai sekarang, saya harap Anda tidak lagi meremehkan musuh. Saat menghadapi Han Sanqian, Anda harus 120% waspada. Semua orang mengangguk, dan seseorang berkata, tapi tetua, Han Sanqian ini memang pintar, jadi kita harus berhati-hati. Berhati-hatilah, tapi itu sering terjadi, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Ya, tetua, kita tidak bisa mencari alasan untuk segala hal dari diri kita sendiri. Maksud saya bukan menyalahkan Anda karena selalu menahan kita, tetapi apakah kita harus menyelesaikan Han San sesegera mungkin? Kian, jika tidak,
Saya yakin hal seperti ini akan terjadi lagi dan lagi. Penatua mengangguk, Han Sanqian memang lawan yang sulit, jadi saya juga meningkatkan upaya saya untuk membobol pertahanan kota Yetian. Tujuannya agar tidak terlalu banyak mengalami mimpi buruk di malam hari. Meskipun sesepuh memang menekankan kesabaran, kesabaran tidak terbatas. Mereka telah kalah dalam beberapa tarik-menarik perang, yang membuat si Penatua sedikit tidak bisa duduk diam. Selain itu, tim intelijen juga telah bergabung dengan Han Sanqian. Yang saya khawatirkan adalah pemahaman kita tentang Han Sanqian tetap tidak berubah, tetapi pemahamannya tentang kita meningkat secara gila-gilaan, yang tidak baik bagi kita. Bawahan itu berkata, para tetua tidak perlu khawatir. Bahkan jika kota Yetian dilindungi oleh formasi Kastil Tianmo, selalu ada ambang batasnya. Begitu serangan terus-menerus kita menembus ambang batas ini, formasi pada akhirnya tidak akan mampu menahannya. Adapun untuk tim intelijen, pembelotan, jangan khawatir, meskipun tim intelijen memang telah menyampaikan informasi kepada kami, sebagian besar hanyalah sisa-sisa dan tidak akan berdampak apapun pada situasi pertempuran. Tetua itu mengangkat alisnya sedikit, benarkah? Bab 4953 orang lain yang tidak tahu malu. Saya bisa menjamin hidup saya, jawab pria itu. Sebagai Panglima Presiden yang membidangi intelijen di bawah sesepuh, ia relatif paham dengan situasi masing-masing satuan intelijen. Karena pada awalnya kami juga menganggap bahwa berbagai unit ada di seluruh kekuasaan kami. Mereka biasanya banyak memberikan informasi intelijen kepada kami, dan informasi intelijen itu sendiri berisiko bocor. Oleh karena itu, kami selalu melakukan banyak hal. Hal-hal untuk unit intelijen. Kontrol ketat untuk mencegah risiko kebocoran informasi dan pengkhianatan personel intelijen. Setelah mendengar ini, sesepuh mengangguk puas. Akhirnya, saya memiliki seseorang yang dapat meyakinkan saya. Anda telah melakukan yang baik pekerjaan. Kepalanya sedikit menunduk, yang lebih tua itu gratis, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Yang lebih tua tersenyum sedikit, tetapi jelas bahwa ini sudah cukup bagi pria itu untuk pamer untuk waktu yang lama. Lagi pula, beginilah situasi saat ini. Satu-satunya yang mendapat pujian. Pada saat kritis ini, kita tidak bisa membuat kesalahan lagi. Sang tetua menghela nafas, pengepungan malam ini akan berlanjut seperti biasa, tapi kamu harus sangat waspada, oke? Ya. Selain itu, aku harus melakukannya. Pertahankan semua eksekutif senior dan tinggallah bersamaku di tenda malam ini. Ketika kota Yetian hancur, kita akan membahas sisanya. Otu. Ya. Di dalam tembok kota. Pada saat ini, Han Sanqian menarik kanopinya. Ini tidak semenarik yang kubayangkan. Hai Jinba menimpali, menurut ekspektasiku, kali ini, pihak lain seharusnya sangat marah. Mereka tidak hanya membunuh dua komandan untuk melampiaskan amarah mereka, tapi bahkan sekelompok sersan yang berpartisipasi dalam pertempuran harus dihukum. Ya. Han Sanqian tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar menganggapnya sebagai kambing hitam? Dia tidak sebodoh itu, terutama setelah membaca suratku. Hai Jin tidak mengerti, itu benar. Ketika Anda menyebutkan surat itu, saya tiba-tiba teringat bahwa meskipun kami tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam tenda, para prajurit yang bergerak di luar tenda dapat mengetahui bahwa dua komandan yang melarikan diri seharusnya dihukum berat. Saatnya mengambil tindakan besar. Setelah Anda menulis surat, pihak lain baru saja menahan kedua orang itu. Tampaknya hukumannya seharusnya dikurangi. Pimpinan, mengapa Anda melakukan ini? Huya tersenyum. Pemimpin aliansi memang seperti ini. Sepertinya dia melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tapi nyatanya, dia mungkin ingin mengacaukan moral pasukan lawan, bukan? Han Sanqian memandang Huya dengan heran, apa yang harus saya katakan? Pihak lain telah membaca surat permohonan Anda, dan faktanya, secara teoritis, mereka pasti tidak akan jatuh ke dalam perangkap, sehingga mereka tidak akan membunuh Turin dan Duyan. Namun, mereka mungkin bertanya-tanya mengapa Anda menulis surat ini. Keraguan saat ini akan membuat militer bingung. Han Sanqian mengangguk, ya, ini satu, dan ada dua lagi. Tahukah Anda? Huya menggelengkan kepalanya.
Bawahanku tidak mengetahui hal ini. Dia benar-benar tidak memikirkan poin kedua. Hai Jin tersenyum dan berkata, Huya, pemimpin kita pasti membunuh dua burung dengan satu batu saat melakukan sesuatu. Huya menundukkan kepalanya dan berkata, saya ingin meminta nasihat dari pemimpin aliansi. Han Sanqian tersenyum dan berkata, apa hasil yang tidak bisa kamu tebak? Huya berpikir sejenak, kalau begitu kita hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Namun, demi keselamatan, saya rasa saya akan lebih waspada. Lagi pula, Anda tahu apa rencana Anda, dan kehati-hatian selalu benar. Han Sanqian mengangguk, yang saya inginkan adalah mereka berhati-hati. Huya sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, pemimpin, apa tindakan Anda selanjutnya? Han Sanqian tersenyum lembut dan menatap Huya, tentu saja, tapi itu tergantung padamu. Padaku. Huya tercengang, bawahan saya hanyalah seorang kapten intelijen kecil, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu pemimpin? Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk membantuku. Datanglah ke suatu tempat bersamaku dulu. Huya menatap Han Sanqian dengan tatapan kosong. Hai Jin menghampiri dan menepuk pundaknya, menandakan bahwa dia tidak perlu gugup. Namun, Huya masih bingung, bukankah dia pergi ke suatu tempat? Kenapa dia tidak bergerak? Tapi detik berikutnya, Huya tercengang. Bab 4954, mengumpulkan pasukan selama sehari. Saat semburan cahaya putih melintas, tanpa sadar Huya menutup matanya, dan ketika dia membuka matanya lagi, sudah ada dunia baru di depannya. Hijaunya rumput dan hijaunya pegunungan di sini sungguh indah. Apakah ini ilusi? Kata Huya kaget. Dia mencoba melambaikan tangannya di depannya, tetapi aliran udara yang sebenarnya memberinya perasaan yang sangat nyata. Ini adalah dunia lain. Secara umum, pemimpin aliansi hanya terbuka untuk anggota keluarga mereka sendiri. Di tempat ini, energi spiritual jauh lebih berlimpah daripada di tempat lain, dan waktu di sini benar-benar berbeda dari luar. Pernahkah Anda mendengar pepatah lama, suatu hari di langit, 1 tahun di bawah tanah, meskipun kita tidak memiliki perbedaan waktu yang besar di sini, ini mirip dengan situasi ini. Sial, ketika dia mendengar ini, mata Huya langsung menatap. Jika Anda memiliki energi spiritual yang cukup, Anda akan dikalahkan, dan ada perbedaan waktu yang sangat besar, bukankah itu tak terkalahkan? Serius. Aku akan pergikan. Apakah ada tempat seperti itu di dunia ini? Kata Huya kaget. VODTW. Hai. Jin tersenyum lembut, apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu apakah kamu beruntung, kan? Huya melakukan apa yang diperintahkan, dan dengan keberuntungan energi sejatinya, dia memang bisa merasakan energi spiritual super kuat melayang di sini. Huya, sejujurnya, kamu adalah orang pertama yang dibawa ke sini untuk menikmati berkah segera setelah kamu bergabung dengan aliansi. Jadi, aku tidak memberitahumu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, kan? Hai Jin mengingatkan. Huya sangat gembira, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang ingin tahu tentang keberadaannya. Han Sanqian tersenyum dan menepuk bahu Huya, sejak aku membawamu ke sini, aku percaya padamu tanpa syarat, tapi jangan hanya bahagia. Budidaya membutuhkan disiplin. Apakah kamu akan berlatih kungfu kucing berkaki 3 milikmu itu? Hai Jin berkata, hei, Huya, Master Aliansi mengajari kami, mereka semua adalah dewa keterampilan tingkat. Sudah kubilang sebelumnya, jadi kamu tidak perlu terburu-buru berlatih. Huya memandang Han Sanqian, dan ketika dia melihat Han Sanqian mengangguk, dia buru-buru berlutut di tanah, terima kasih, pemimpin aliansi, saya tidak akan mengatakan apapun, saya pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memandang Hai Jin, saat saya menggunakannya, Anda juga harus menonton dan mempelajari lebih lanjut. Jangan berpikir bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang apapun setelah Anda mengetahuinya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian langsung menggerakkan tubuhnya dan menurunkan tangannya. Dalam 1 detik, seluruh orang itu bergerak secepat hantu. Biarkan aku pergi, King Kong macam apa ini? Ini.
Huya tampak seperti dia belum pernah melihat dunia sebelumnya, dan dia benar-benar tercengang. Ini disebut langkah ilahi Taiksu. Ini terutama digunakan untuk mengejar musuh. Tentu saja, ini juga bisa digunakan untuk melarikan diri dan bertarung. Singkatnya, langkahnya cukup halus dan aneh. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Itu. Haijin menyelesaikan kata-katanya. Berkata dengan bangga, bagaimana, aku tidak berbohong padamu. Sial, tidak heran kalian telah berubah dari sekelompok warga sipil menjadi tim yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Waktu. Ternyata ada misteri seperti itu. Saya akan mengajari Anda latihan, dan ada tempat dengan energi yang cukup untuk memberi Anda cukup waktu untuk berlatih. Huya yakin, sepenuhnya yakin, artinya, saya tahu, jika tidak, saya akan berlatih di luar selama 100 tahun. Saya khawatir tidak sebaik Anda yang telah berkultivasi di sini selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Haijin tersenyum, kalau tidak, Anda berpikir begitu banyak. Orang yang mencoba untuk bergabung dengan kami. Sejujurnya, hanya kamu yang beruntung. Kamu bahkan tidak perlu mencari hal-hal baik yang tidak dapat kamu temukan di lentera. Orang baik hanya akan memukul kepalamu. Huya merasa senang, jika dia harus bergabung dengan Han Sanqian karena situasi sebelumnya, sekarang dia benar-benar bersedia melakukannya. Tidak ada orang yang bodoh, dia tidak akan datang ke tempat sebaik itu dan hanya menggunakannya sebagai alat untuk orang lain. Pemimpin kami tidak ingin mengambil keuntungan dari merekrut Anda karena menurutnya hati orang seperti itu tidak ada artinya, jadi dia mengadopsi metode yang lebih rumit. Anda harus memahami niat baiknya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tiba-tiba berhenti, Huya. Jangan terganggu, biarkan aku melihat dengan jelas. Selanjutnya, aku akan mengajarimu gerakan membunuh yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian membalikkan tangannya. Detik berikutnya, belum lagi Huya, rekrutan baru, bahkan Haijin, si adonan goreng, membuka mulutnya lebar-lebar saat ini. Biarkan aku mencekikmu, apa ini? Bab 4955 Masalah Besar di Malam Hari. Langit penuh hujan pedang. Sikat. Wow. Menuangkan. Keduanya tidak hanya dikejutkan oleh momentum hujan pedang yang kuat, tetapi juga terkesan oleh energi besar yang dibawanya saat jatuh perlahan. Apa sih monster roh gunung ini? Bukankah terlalu menakutkan? Apakah kamu melihat dengan jelas? Sebelum mereka berdua pulih, Han Sanqian sudah terjatuh dan terkekeh pelan di samping mereka. Aku akan pergi ke pemimpin aliansi, kamu tidak adil. Apa yang kamu ajarkan pada Huya? Bukankah itu terlalu buruk untuk dilaporkan? Haijin berteriak dengan enggan. Foto. Lah. Han Sanqian tidak berbicara. Ini tentu saja formasi pedang yang dia pelajari dari Lu Ruoxin. Alasan mengapa Han Sanqian ingin mengajari Huya sangat sederhana. Meskipun teknik terbaik untuk mata-mata adalah mementingkan diri sendiri dan diam, yang dapat memfasilitasi operasi rahasia mereka, Han Sanqian percaya bahwa terkadang mereka juga membutuhkan sesuatu yang bersuara keras. Karena ini cukup membantu mereka menarik perhatian musuh, sehingga memberi mereka waktu untuk kabur. Atau, Anda bisa menggunakan benda ini sebagai surat. Tapi kalau mau tanya yang sebenarnya, Han Sanqian belum siap mengajari mereka apapun, tapi semua orang sudah bergabung, jadi mereka harus selalu memberi mereka sesuatu sebagai hadiah ucapan selamat. Setelah berpikir panjang, saya memilih formasi pedang ini. Meskipun ini adalah formasi pedang, kamu dapat beralih antara pedang, kapak, belati, del sesuka hati. Namun, aku telah berhasil bereksperimen dengan kapak. Adapun hal lainnya, kamu dapat menjelajah sendiri. Han Sanqian menjatuhkan kalimat yang sangat tidak setuju, jika Anda bertanggung jawab. Huya mengangguk seperti orang bodoh, sial, dia tidak peduli dengan pedang hantu, belati, pedang telanjang saja sudah cukup. Ini cukup kuat, apalagi yang kamu perlukan sepeda. Terima kasih, pemimpin aliansi, atas bimbinganmu. Huya buru-buru berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan seberkas energi nyata ditempatkan langsung di lututnya yang hampir menyentuh tanah. Seseorang memiliki emas di bawah lututnya, jadi jangan berlutut kepada orang lain sesuka hati. Selain itu,
jika kamu bergabung dengan kami, kamu adalah saudara, meskipun kami juga memiliki pangkat dan kelas, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu harus mulia atau rendah hati. Salut saja secara normal. Tidak ada hal seperti berlutut yang akan terjadi di masa depan. Huya. Sedikit terkejut, tapi masih mengangguk, ya. Bantu Huya berdiri lagi ketika dia bangun, Han Sanqian menepuk pundaknya, tersenyum sedikit dan berkata, cepat belajar dengan giat, dan ketika kamu punya waktu luang, aku akan berhati-hati dari kamu. Saudaraku, silakan masuk dan berlatih bersama, jika waktunya tiba, saya akan memberikan Anda sesuatu yang tidak kalah dengan kualitas ini dan lebih cocok untuk operasi rahasia Anda. Bisakah saudara-saudaraku menjadi seperti aku? Dia mengira hanya komandan dari berbagai kementerian yang memiliki hak istimewa ini. Resimen terkuat adalah ketika seluruh rakyat menjadi tentara. Han Sanqian tersenyum. Setelah Anda memimpin tim, jangan khawatir, Anda akan mendapat manfaat tambahan. Kata Han Sanqian. Hai Jin terkekeh, oke, biarkan dia perlahan menyadari manfaatnya nanti. Pemimpin, jika Anda terus membicarakan hal ini, saya khawatir beberapa orang, tidak peduli seberapa bagus kualitas psikologis mereka, akan kewalahan olehnya. Kegembiraan ini terbawa suasana. Huya tidak bisa menahan senyum, tapi tidak membantah. Silakan berlatih. Saya akan mengawasi Anda dan mengoreksi Anda jika Anda melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, Anda dapat mendengarkan metode mental yang saya ajarkan. Kamu saat berlatih. Setelah mengatakan itu, Huya terbang terlebih dahulu, diikuti segera oleh Hai Jin. Han Sanqian menemukan tempat di atas rumput untuk duduk, dan kemudian dengan sabar mengajari kedua orang itu mantra hati. Huya sedikit lebih sulit, lagi pula, ini adalah pertama kalinya mempelajarinya. Tidak seperti Hai Jin yang telah mempelajari beberapa langkah ilahi Taiksu dan baru saja meninjaunya, sedangkan untuk formasi pedang, Han Sanqian diam-diam mengizinkan Hai Jin mempelajarinya secara diam-diam. Lagi pula, Hai Jin memang tumbuh dalam pertempuran ini. Menakjubkan. Setelah 2 hari pelatihan, hampir 1 hari telah berlalu. Namun, ini adalah dunia 8 buku surgawi yang sunyi, dan Han Sanqian tidak terburu-buru. Mereka bertiga kembali ke Han Rumah Bambu Sanqian, dan Han Sanqian membuat beberapa mereka bertiga minum dan mengobrol dengan gembira sambil menikmati makanan. Namun, Huya tahu bahwa meskipun bosnya, Han Sanqian, yang memasak makanannya sendiri, itu jelas merupakan perjamuan Hongmen. Melihat Si Hao hampir sampai, dia tersenyum dan berkata, jika pemimpin ingin mengetahui sesuatu dari Huya, katakan saja secara langsung. Seperti yang kamu katakan, karena kita sekarang bersaudara, tidak perlu ribut-ribut, langsung saja ke pokok permasalahan. Huya tidak berkata apa-apa lagi, hanya satu kalimat, mengatakan semua yang dia tahu. Han Sanqian melihatnya dan tersenyum, oke, kamu layak menjadi saudaraku. Oke, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari matamu, jadi aku akan langsung ke intinya. Seperti ini. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan membuat masalah besar. Saya akan melakukannya jika saya mengatakannya. Namun, saya juga mengatakan bahwa ini mungkin mengharuskan Anda memberi saya bantuan yang cukup. Oleh karena itu, saya ingin untuk mengajukan pertanyaan padamu. Tolong bicara, pemimpin. Bab 4956 Intersepsi. Pertanyaan ini sebenarnya tidak sulit. Han Sanqian tersenyum, berdiri dan menuangkan segelas anggur untuk mereka berdua, soalnya, makanan adalah hal terpenting bagi orang-orang ini. Bahkan kami para petani sebenarnya perlu hidup tanpa biji-bijian. Hanya karena tubuh kita dibersihkan oleh Zenki, dan menyerap energi spiritual juga dapat memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga kita tidak terlalu lapar, dan kita tidak membutuhkan makanan untuk mengisinya setiap saat. Tapi, kita tetap membutuhkannya. Itu saja, tidak apa-apa. Itu masalahku. Secara teori, orang-orang berbaju hitam itu seharusnya sama dengan kita. Namun, mereka abadi dan berbeda dari kita. Oleh karena itu, apa yang mereka andalkan untuk perbekalan mereka? Meskipun menurutku bahwa karena Vena Naga jika Anda memberi mereka kehidupan dan kematian, Anda juga harus memberi mereka bahan apapun yang mereka butuhkan. Tapi bagaimanapun juga Anda adalah salah satu dari mereka,
jadi menurut saya yang terbaik adalah menanyakan pertanyaan ini kepada kalian berdua. Hai Jin mengangguk, pembuluh darah naga memang merupakan kunci hidup dan mati kita. Faktanya, seperti yang Anda duga, banyak nutrisi yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup dasar terutama disediakan oleh pembuluh darah naga. Huya juga setuju, itu hanya perbandingan. Berbeda dengan alat pendukung kehidupan tidak terlihat. Selama kita dekat dengan kisaran tertentu dari pembuluh darah naga, kita dapat menyerap aura yang dipancarkan oleh pembuluh darah naga, dan kemudian kita dapat mempertahankan kehidupan. Atau, ketika kita mati, aura kita akan diserap oleh urat naga. Penyerapan, berkumpul kembali di tempat utama, melahirkan kita. Namun, makan itu sedikit berbeda. Hai. Jin mengangguk, makan harus nyata. Dengan kata lain, makanan yang kamu makan juga bisa menjadi darah di pembuluh darah naga. Bahkan hembusan darah pun bisa digunakan, atau darah segar atau benda lain bisa digunakan, tapi bagaimanapun juga, ada satu hal yang pasti dan pasti, yaitu itu pasti nyata. Huya bertanya, ngomong-ngomong, pemimpin aliansi. Mengapa kamu menanyakan ini? Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia berpikir. Keduanya tidak berani mengganggu, sehingga hanya bisa menunggu dengan tenang. VODTW. Lapada. Saat ini, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua, lihat, ada jutaan tentara yang ditempatkan di luar, apa yang dimakan banyak orang ini. Hai. Jin, yang telah mengikuti Han Sanqian selama beberapa waktu, segera mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian, pemimpin, apa yang kamu inginkan. Han Sanqian mengangguk dengan berat, yang disebut makanan dan rumput duluan berarti makanan dan rumput penting bagi tentara untuk bergerak. Yang paling penting adalah karena mereka memiliki lebih banyak orang dan kekuatan, konsumsi mereka juga sangat besar. Jika mereka langsung memotong makanannya, apakah keuntungannya juga akan menjadi kerugian? Hai. Jin tersenyum pahit. Jelas sekali bahwa bipolarisme Han Sanqian kembali lagi. Namun, dia juga harus mengakui bahwa Han Sanqian benar. Pembuluh darah yang mendukung mereka sangat besar, dan pembuluh darah naga dijaga dengan sangat ketat. Saya pikir kesulitan menyerang di sana pasti tidak akan lebih rendah daripada kesulitan menyerang pasukan berkekuatan jutaan orang ini secara langsung. Kata Haijin. Huya juga berkata, ya, pemimpin aliansi, Haijin tidak melebih-lebihkan hal ini. Anda juga telah menembus pembuluh darah naga sebelumnya, dan Anda juga tahu bahwa kumpulan darah itu sendiri memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat terlepas dari itu. Jika cukup besar dan ada cukup orang yang menjaganya, kesulitannya akan semakin besar. Jadi, pemimpin, ini mungkin tampak seperti ide yang bagus, namun kenyataannya tidak sama sekali. Ini mungkin ide yang sangat buruk. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan memandang mereka berdua, saya tidak setuju dengan Anda. Sebenarnya, bagi saya, memotong makanan secara langsung adalah pilihan terbaik. Kalian berdua lihat aku dan aku lihat kalian. Kami berdua bingung dengan tekad Han Sanqian dan khawatir dengan desakan Han Sanqian. Lagi pula, jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, sangat sulit menghadapi jutaan tentara. Tapi setidaknya kamu masih punya ruang dan wilayah untuk bermanuver, tapi jika kamu ingin mematahkan urat naganya berarti kamu perlu mencari genangan darah. Lingkungan sekitar pada dasarnya tertutup, bahkan orang bisa memerasmu. Sampai mati di dalam. Tapi Han Sanqian tidak hanya tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun saat ini, tetapi juga menunjukkan senyum yang sangat percaya diri di wajahnya, yang membuat dua orang yang cemas itu sedikit bingung dengan apa yang ingin dilakukan Han Sanqian. Apa? Bab 4957, hentikan makananmu. Melihat keraguan kedua orang itu, Han Sanqian tersenyum, berdiri dan menepuk bahu Huya, jangan khawatir, pemimpin aliansimu tidak bodoh. Meskipun makanannya akan dipotong, kamu tidak akan sebodoh itu. Untuk langsung menggambar pembuluh darah naganya. Maksudku sebenarnya sangat sederhana. Tidak mungkin Dragon Vein berada di bawah kubu musuh kan? Jadi, karena tidak bisa berada di bawah kaki, maka kita harus mencari cara untuk menyebarkannya, kan? Haijin tiba-tiba mengerti apa maksud pemimpinnya. Adalah, langsung memotong sungai.
Han Sanqian mengangguk, sebenarnya, saya bermaksud membiarkan Turin dan Duyan kembali, dan karena alasan inilah. Apa yang akan kita dapatkan dengan membunuh dua orang itu? Itu tidak banyak. Ada jutaan orang di sisi lain. Kematian beberapa orang yang tidak penting tidak akan berdampak pada situasi pertempuran. Tapi aku membiarkan mereka kembali bekerja sama dengan surat saya. Saya yakin surat itu bahkan tidak memengaruhi saya. Kami tahu apa konsekuensinya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa kedua orang itu tidak akan mati. Karena mereka abadi, kekuatan militer tidak dapat digoyahkan, hal ini tidak dapat dihindari. Lagi pula, seperti yang sudah kamu analisa tadi, suratku ini mungkin bisa membuat musuh lebih waspada, jadi semuanya akan siap. Katanya, dia tiba-tiba mengerti, aku baru saja bilang, bunuh dua burung dengan satu batu, di sana selalu merupakan langkah kedua untuk mempersiapkannya. Ternyata, pemimpin, Anda ingin bersiap menghadapi kekurangan makanan. Musuh pasti akan memusatkan seluruh perhatiannya. Malam ini, di atas dirinya sendiri dan pengepungan, jika Han Sanqian memimpin pasukannya memotong makanan dari belakang saat ini, maka tingkat keberhasilannya memang paling tinggi. Sekarang, yang tersisa hanyalah angin timur. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melihat ke arah Huya. Sebagai mata-mata, Huya kemungkinan besar mengetahui rute transportasi mereka, dan meskipun dia tidak mengetahuinya, mengingat profesionalisme mereka, tidak akan menjadi masalah besar jika mereka harus menyelidikinya. Bagaimanapun, keterampilan tubuh mereka, Han Sanqian, dapat menggantikannya, dan mereka juga cukup jelas tentang musuh. Ini adalah kecocokan yang paling sempurna. Huya tersenyum, dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan memotong makanan dan rumput musuh. Huya tersenyum, sekarang saya akhirnya perlahan mulai memahami mengapa kami menderita begitu banyak kekalahan di tangan Anda. Kami tidak dapat menyalahkan kami karena bodoh, tetapi Anda benar-benar terlalu pintar, pemimpin. Setiap langkah yang Anda ambil catur, sepertinya Anda sedang melakukan langkah saat ini, tapi nyatanya kamu sudah membuat rencana dan perhitungan untuk beberapa langkah selanjutnya. Bagaimana kamu bisa bermain dengan yang lain? Saya pikir Anda akan melepaskannya. Dan saya bahkan berpikir itu hanya termasuk para tetua, mereka masih memikirkan tentangmu yang menerbangkan buku, tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu sudah terjun ke masalah pemotongan makanan dan rumput. Pemikiranmu melonjak terlalu banyak, dan levelmu terlalu berfluktuasi. Hal yang paling menjijikkan adalah itu, dan sangat teliti. Sekalipun orang lain dapat menemukan celah dan petunjuk dalam beberapa pengaturan Anda, sayang sekali mereka selalu tertinggal dari pemikiran Anda. Tentu saja, sudah terlambat untuk menemukan masalahnya. Han Sanqian tersenyum. Jangan menyanjungku, kamu sangat bangga. Meskipun bumi adalah tanah manusia dan tidak memiliki seni budidaya, Han Sanqian juga harus mengakui bahwa terkadang justru karena kurangnya hal-hal tingkat tinggi tersebut. Bahwa ini lebih menunjukkan kompleksitas hati masyarakat dan kekuatan metode mereka. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, dan Han Sanqian telah berjuang selama bertahun-tahun, terutama dalam situasi di mana intrik ada di mana-mana. Menjadi selangkah lebih maju adalah prinsip yang telah lama dipahami Han Sanqian, dan juga merupakan sarana latihan yang penting. Ini adalah faktor mutlak untuk meraih keunggulan. Huya dengan enggan tersenyum pahit, itu adalah kebenarannya. Huya selalu keluar. Dia tidak tahu bagaimana menyanjung orang lain, dan dia tidak peduli dengan metode ini. Tim intelijen hanya dapat bertahan jika mereka dapat memperoleh informasi penting. Han Sanqian mengangguk. Ini wajar. Saya percaya apa yang Anda katakan, tetapi sekarang. Anda telah makan dari saya, minum dari saya, dan bahkan belajar dari saya, bukankah Anda harus memberi saya hadiah ucapan selamat? Saya sangat mendesak tentang kekurangan makanan. Huya tersenyum. Meski tidak menjawab Han Sanqian, gerakan tangannya langsung membuat Han Sanqian tersenyum. Bab 4958, datang ke Boye. Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan detik berikutnya, selembar kertas terbang. Setelah memindahkan makanan langsung ke udara, kertas dibentangkan, dan sebuah pena terbang di depan Huya. Mengambil pulpennya, Huya segera menggambar di atas kertas.
Dia pertama-tama menggambar secara kasar kota Yetian dan formasi musuh, lalu dia menggambar rute yang aneh dan berliku. Apakah ini urat naga? Han Sanqian melihat gambar di kertas dan mengerutkan kening. Di bawah seluruh hutan purba, sebenarnya ada urat naga yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Ya. Han Sanqian mengangguk, jadi, jika tebakanku benar, apakah urat naga ini masih dapat mengendalikan suhu dingin yang ekstrim di dekat kota Yetian? Bawahan tidak tahu banyak tentang ini. Han Sanqian dapat memahami bahwa wajar jika Huya tidak mengetahui tentang masalah yang rumit dan tingkat tinggi seperti itu. Meskipun sampai batas tertentu, bahkan Long Mai tahu tentang cuaca dingin yang ekstrim tetapi tidak mengetahuinya, yang membuat perkataan Huya tampak agak salah, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu normal. Lagi pula, ada banyak hal yang terlibat dalam cuaca dingin yang ekstrim. Kain dari toko terkenal saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Terus terang, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kadang-kadang jauh lebih penting daripada kehidupan. Tidak masalah. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Setidaknya itu bukan sesuatu yang menjebak kita sekarang. Mari kita bicarakan nanti ketika itu benar-benar menjadi ikatan kita. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian lebih fokus pada peta. Menurut peta saat ini, nampaknya ada kemungkinan bagi mereka untuk membiarkan urat naga bawah tanah muncul di mana saja. Terutama di dekat base camp musuh. Bisakah kamu mengetahui poin spesifiknya? Han Sanqian bertanya. Huya menggelengkan kepalanya, kami telah lama bekerja di kota Yetian, dan sulit untuk keluar. Selain itu, bukankah ada pertempuran? Bagaimana kami bisa mengetahui apa yang terjadi di medan perang, dan kami tidak berani bertanya? Hai Jin melihatnya. Melihat gambar itu, dia mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika kita tidak mengetahui poin spesifik lawan, maka jika kita melancarkan serangan mendadak, itu tidak sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Lagi pula mencari jarum itu tidak buruk, yang paling mengerikan adalah langsung menggagalkan rencana kita. Lagi pula, memotong makanan orang paling baik dilakukan dengan cepat dan tegas. Han Sanqian mengangguk, tetapi matanya terus menatap gambar-gambar itu. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membicarakan hal-hal lain. Jika Huya benar-benar tidak melakukannya. Jika kamu tahu tempat spesifiknya, Anda hanya bisa mengandalkan tebakan. Oleh karena itu, daripada memiliki waktu ini, lebih baik pikirkan di mana pihak lain kemungkinan besar akan menempatkan titik makanannya. Dari sudut pandang kemungkinan, sebenarnya, apapun yang terjadi, sesuai dengan tebakan. Tak perlu dikatakan lagi. Tidak perlu banyak bicara lagi tentang sekitar base camp. Pertama, nyaman untuk menjaga, dan kedua, juga nyaman untuk digunakan. Bisa dimaklumi juga bahwa jarak base campnya agak jauh, tidak hanya mempunyai kelebihan-kelebihan di atas, yang penting jaraknya juga agak jauh dari base camp, sehingga laki-laki tidak mudah mendapatkan makanan. Hal ini mempengaruhi ketentraman para base camp. Base camp. Oleh karena itu, semakin aku memikirkan omong kosong ini, semakin banyak pertanyaan memenuhi kepalaku. Melihat Han Sanqian belajar dengan saksama, Huya dan Hai Jin berhenti berbicara dan mulai mempelajari peta bersama-sama. Di mana titik butir mungkin ada? Setelah sekitar 10 menit dalam keheningan, Han Sanqian mengangkat kepalanya dan memandang mereka berdua, apakah kalian berdua punya ide? Hai. Jin menggelengkan kepalanya, dari intuisi San Ping, hal itu sebenarnya mungkin terjadi dalam radius 10 mil yang berpusat di markas musuh. Tapi, masalahnya kalau jarak 10 mil dibentangkan dalam lingkaran, jangkauannya akan terlihat sangat jauh. Sebenarnya, ini tidak jauh berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami tanpa tujuan. Han Sanqian melakukannya, jangan berharap terlalu banyak. Hai Jin dapat memberikan jawabannya, dan dia lebih mempercayai Huya. Meskipun dia belum sering keluar dari kota Yetian, dia memiliki kemampuan yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, dan itu adalah intuisi seorang mata-mata. Terkadang, intuisi seseorang mungkin ilusi, tetapi terkadang, intuisi dari sudut pandang profesional beberapa profesional adalah jawaban menarik yang hampir tidak dapat dipecahkan. Jelas, dialah yang terakhir. Huya mengertakkan gigi, lalu mengarahkan tangannya. Dengan tajam dia memperhatikan suatu titik di gambar itu.
Hai Jin mengerutkan kening di tempat dan menatap Huya dengan aneh. Bab 4959 ini dia. Ini. Sejujurnya, tidak peduli betapa bahagianya mereka sebelumnya, setidaknya sekarang, Hai Jin benar-benar meragukan apakah Huya masih jahat dan ingin memberontak dan kembali. Karena lokasi yang dia tandai jaraknya hampir 20 mil dari seluruh base camp. Dengan jarak yang begitu jauh, hampir sulit dipercaya bahwa ini adalah titik makanan musuh. VODTW. Lah. Kalian harus tahu bahwa saat berbaris dan berperang, makanan dan rumput adalah prioritas utama. Oleh karena itu, apapun skala pertempurannya, memanjangkan garis depan terlalu panjang adalah hal yang tabu. Hal ini akan membuat jalur perbekalan menjadi terlalu panjang, dan tentu saja kemungkinan diserangnya makanan dan rumput juga akan semakin besar. Garis pertempuran diperketat dan makanan serta rumput sudah tersedia. Ini adalah cara bermain yang paling stabil dan normal. Tapi Huya melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia langsung menempatkan titik makanan hampir 20 mil jauhnya. Apa konsepnya? Ini benar-benar terpisah dari medan perang, artinya mereka harus makan, dan logistik mereka harus menempuh jarak setidaknya 20 mil untuk mendapatkan makanan terlebih dahulu. Bukankah ini membuang-buang waktu dan tenaga? Namun, Han Sanqian langsung memblokir pertanyaan Hai Jin, memandang Huya dan berkata, "Mengapa kamu memilih untuk berada di sini? Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, katakan saja apapun yang kamu pikirkan." Huya mengangguk. Pertama, orang-orang di atas sangat berhati-hati dalam pertempuran ini, sehingga memungkinkan untuk memindahkan makanan dan rumput yang penting kembali. Kedua, karena saya telah berada di kota Yetian sepanjang tahun, jadi kami juga telah melakukan survei terhadap situasi di sekitar Yetian. Kota. Anda juga tahu bahwa ini ada hubungannya dengan pekerjaan kami. Han Sanqian dapat memahami hal ini. Lagi pula, mata-mata tidak hanya ingin menjelajahi tempat yang perlu Anda jelajahi, tetapi Anda juga ingin menjelajahi lingkungan sekitar. Di setidaknya Anda harus mengetahuinya, jika tidak, Anda hanyalah seekor tikus di dalam sangkar, dan Anda hanya mengetahui seperti apa sangkar tersebut. Jika Anda ingin keluar untuk menyampaikan pesan, mengikuti seseorang, atau menyembunyikan diri, itu tidak akan berhasil sama sekali. Poin yang saya gambar sebenarnya adalah mata rantai terlemah setiap kali cuaca dingin ekstrim datang, jadi saya curiga urat naga bawah tanah di sana mungkin lebih besar. Mengingat banyaknya musuh, yang dibutuhkan harus ada lebih banyak makanan, jadi menurutku itu adalah tempat yang paling cocok untuk penggalian dan pengalihan. Han Sanqian pada dasarnya puas dengan penjelasan, lanjutkan. Tidak, sisanya adalah intuisi. Namun, saya punya permintaan kecil. Han Sanqian berkata, katakan padaku. Bisakah kita mengetahui kekuatan dan strukturnya? Jika ada struktur seperti standar jika ya, maka penilaiannya akan lebih akurat. Han Sanqian tersenyum tipis. Faktanya, dia memiliki niat yang persis sama. Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir atau berbicara, itu tidak sebaik melihatnya. Namun, jika Anda ingin pergi melihatnya, saya bisa pergi sendiri. Dengan tingkat kultivasi Anda, jika Anda berani tampil di atas mereka dengan gegabah, saya pikir tidak peduli seberapa keras Anda bersembunyi, Anda pasti akan ketahuan. Han Sanqian berkata. Huya dan Hai Jin tidak punya masalah dengan ini. Baiklah kalau begitu kalian tunggu saya di sini, saya akan melakukan penelitian dan memberikan data yang lebih akurat. Jika Anda ingin menebak sesuatu tentang pihak lain, jelas Anda tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Terkadang Anda harus melakukan banyak upaya dalam hal ini. Han Sanqian tersenyum tipis, terbang keluar dari rumah bambu pada detik berikutnya, dan menghilang dari pintu masuk beberapa saat kemudian. Hai Jin tahu betul bahwa pemimpin aliansinya pasti pergi ke langit musuh sendirian untuk menanyakan informasi. Namun, dengan kemampuannya, Hai Jin tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mereka berdua menunggu Han Sanqian kembali, itu sudah menjadi 1 hari penuh di dunia ini. Selama periode ini, Huya secara tidak sadar mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian, karena sudah lama tidak ada kabar. Namun, Hai Jin mengingatkannya bahwa ada kesenjangan waktu antara dunia di sini dan di luar, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Setelah Han Sanqian kembali, dia tidak bertukar salam apapun dengan mereka berdua,
melainkan berjalan ke meja sebelumnya dalam beberapa langkah, dan kemudian secara kasar menggambar struktur kekuatan lawan pada gambar sebelumnya di gambar aslinya. Huya telah mengamati situasi di peta seiring dengan bertambahnya jumlah pasukan. Struktur pasukan di beberapa tempat juga membuatnya mengerutkan kening, sepertinya ada kesenjangan yang sangat besar dengan ide aslinya. Dan titik makanan yang awalnya dia pilih dicoret lagi. Setelah mengamati sekitar 10 menit, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan melirik ke arah Han Sanqian. Kemudian dia menggerakkan tangannya dan meletakkan pena di tempat yang bahkan Han Sanqian pun terkejut. Bab 4960 titik tak terduga. Jika jarak 20 mil sebelumnya masih dapat diterima dan dimengerti oleh Han Sanqian, maka titik ini sekarang bahkan jauh melebihi ekspektasi psikologisnya. Jarak antara sini dan base camp setidaknya 100 mil di depan yang begitu tinggi, Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa komandan lainnya berhati-hati dalam hal makanan, tetapi benar-benar sakit. Jika Anda meminta Han Sanqian menebak di mana titik butir itu ada, dia mungkin memikirkannya 1000 kali atau 10.000 kali, tetapi Han Sanqian tidak akan pernah memikirkan hal ini. Ini memang sebuah rencana yang melampaui batas normal. 20 mil disebut penyimpangan dari medan perang, atau jarak kecil di luar medan perang, maka jarak 100 mil ini bisa dikatakan bukan medan perang sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Itu adalah zona yang sepenuhnya aman di sana. Foto. Lah. Pemimpin, apakah ini agak terlalu konyol? Hai Jin berkomentar dengan hati-hati, tempat ini terlalu jauh, dan bahkan tidak lagi berada dalam jangkauan kendali sebenarnya dari kelompok musuh di seberang kita. Medan perang ada di sini, tetapi titik pengisiannya 100 mil jauhnya. Belum lagi waktu yang terbuang karena bolak-balik, bahkan para prajurit pun lelah karena terus-menerus berlari bolak-balik. Han Sanqian memandang Huya, meskipun Han Sanqian tidak meskipun dia berbicara, jelas bahwa dia pada dasarnya setuju dengan pandangan Hai Jin. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah bawahannya, dan Han Sanqian bersedia mempercayai pernyataan dan pendapat masing-masing bawahannya. Huya mengerutkan kening dan berpikir untuk waktu yang lama. Dia menatap Han Sanqian dan menatap Han Sanqian dengan matanya, pemimpin, menilai dari pengerahan pasukan dan beberapa pemahaman saya tentang atasan asli, saya pikir poin ini adalah yang paling kemungkinan besar. Ya. Saya dapat memahami Hai Jin, dan bahkan berbagai keraguan Anda, tetapi pemimpin aliansi, Anda tahu, meskipun pasukan lawan berkumpul dalam formasi yang rapi di depan kami, dan mereka dikepung dari kiri ke kanan, bangkit lapis demi lapis, bahkan lingkaran terakhir itu juga membentuk pengepungan besar di sekitar kita. Namun, jika Anda melihat formasi ini dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ada celah kekuatan musuh di arah barat laut. Han Sanqian dengan hati-hati mengingatnya selama survei musuh secara keseluruhan. Memang terdapat celah yang sangat kecil di bagian belakang kanan tentara. Hanya saja celah ini sangat kecil sehingga Han Sanqian tidak menyangka akan sengaja dibentuk. Lebih besar dari situasi seperti ini dapat terjadi jika salah satu tim tidak kembali untuk sementara, atau jika pasukan cadangan di sana mengalami kekalahan dalam pertempuran, jadi Han Sanqian tidak menganggap serius masalah ini. Apa hubungannya ini dengan titik butir? Huya berkata, tentu saja. Seluruh pengepungan rapi dan rapi. Sepertinya pihak lain adalah Tong, dan mereka ingin menahan tong air kita. Tentu saja, mereka berharap satu-satunya hal adalah larasnya lengkap dan utuh. Bagaimana kamu bisa menanggungnya jika ada celah di suatu tempat? Hai Jin menggelengkan kepalanya, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, tapi izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, Anda ini agak tidak masuk akal. Huya berkata, ini memang agak tidak masuk akal. Saya setuju dengan ini. Namun, jika saya mengenal atasan kita dan gaya perilaku mereka lebih baik daripada Anda. Dan jika Anda memperhatikan ada sedikit masalah di sini, maka jika Anda memahami medan di luar dan menganalisisnya bersama-sama, Anda mungkin dapat memahami bahwa penilaian saya jelas tidak dibuat-buat. Hai Jin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Han Sanqian langsung menghentikannya. Dan menatap Huya, ceritakan lebih banyak lagi. Lihat. Pemimpin, jika Anda pernah melewati hutan perawan di daerah ini, Anda harus tahu bahwa hampir semuanya hutan, bukan? Han Sanqian mengangguk, itu memang benar.
Namun, hutan tetaplah hutan, dan masih ada jalan di dalamnya. Setelah mengikuti karavan, mereka memiliki jalan sendiri menuju kota Yetian. Itu benar. Benar, Huya tersenyum. Han Sanqian juga tiba-tiba mengerti maksud Huya. Ya, bagaimana dia bisa melupakan hal seperti itu? Hutan di sekitar kota Yetian relatif sedikit, dan ruang terbuka di luar kota masih cukup. Namun bukan berarti tempat yang jauh dari kota akan datar. Jika tanah seluas 10 mil mengharuskan berjalan kaki melintasi pegunungan dan punggung bukit, maka bagi sebagian orang Chengdu, tanah seluas 20 mil itu mungkin tidak lebih mudah daripada tanah seluas 100 mil. Huya tersenyum lembut, dan ketika dia melihat bahwa dia telah selesai berbicara, dia segera mulai menggambar. Semakin dia melihat gambarnya, semakin Han Sanqian tidak bisa menahan senyum di wajahnya.